Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP pada kurikulum Merdeka. Jadi, penyusunan ATP adalah tahap ketiga dari 4 tahap perencanaan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Lalu apa itu alur tujuan pembelajaran? Bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran? Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur capaian pembelajaran. Mudahnya, alur tujuan pembelajaran adalah tujuan-tujuan pembelajaran yang telah disusun atau diurutkan. Alur tujuan pembelajaran memiliki fungsi yang serupa dengan apa yang dikenal selama ini sebagai silabus, yaitu untuk perencanaan dan pengaturan pembelajaran dan asesmen secara garis besar untuk jangka waktu 1 tahun. Akan tetapi, kalau ATP jangka waktunya 1 fase. Berikut adalah 3 cara pendidik dapat memperoleh alur tujuan pembelajaran dengan cara yang pertama, merancang sendiri berdasarkan CP. Cara yang kedua, mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan. Dan cara yang ketiga adalah menggunakan contoh yang disediakan oleh pemerintah. Bagi pendidik yang merancang alur tujuan pembelajarannya sendiri, tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya akan disusun sebagai satu alur yang berurutan secara sistematis dan logis dari awal hingga akhir fase. Lalu, bagaimana cara menyusun alur tujuan pembelajaran dari TP yang sudah dikembangkan? Di bawah ini adalah ilustrasi pemetaan alur tujuan pembelajaran dalam satu fase. Setiap kotak tujuan pembelajaran merupakan hasil perumusan tujuan pembelajaran yang diperoleh dari CP yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Dan alur tujuan pembelajaran adalah tujuan-tujuan pembelajaran yang telah disusun. Jadi, pada satu fase, kita harus melewati tujuan-tujuan pembelajaran yang telah disusun ini untuk mencapai capaian pembelajaran pada akhir fase. Dan berikut adalah gambaran proses dari CP menjadi ATP. Capaian pembelajaran dianalisis dan diuraikan menjadi tujuan pembelajaran. Lalu, tujuan pembelajaran disusun dan diurutkan menjadi alur tujuan pembelajaran. CP atau capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase. Dan satu fase terdiri dari beberapa kelas. Sebagai contoh, pada jenjang SD, satu fase terdiri dari 2 kelas. Alur tujuan pembelajaran dikembangkan untuk setiap CP. Dengan demikian, alur tujuan pembelajaran untuk fase A misalnya harus disusun untuk 2 tahun, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Oleh karena itu, dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, pendidik perlu berkolaborasi dengan pendidik lain yang mengajar dalam fase yang sama agar tujuan pembelajarannya berkesinambungan. Kemudian, bagaimana cara mengurutkan TP menjadi ATP? Berikut adalah tabel cara-cara menyusun tujuan pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan cara pengurutan dari yang konkret ke yang abstrak, yaitu metode pengurutan dari konten yang konkret
dan berwujud ke konten yang lebih abstrak dan simbolis. Contohnya, memulai pengajaran dengan menjelaskan tentang benda geometris atau konkret terlebih dahulu sebelum mengajarkan aturan teori objek geometris tersebut atau abstrak. Kemudian cara yang kedua adalah pengurutan deduktif, yaitu metode pengurutan dari konten yang bersifat umum ke konten yang bersifat spesifik. Contohnya, mengajarkan konsep database terlebih dahulu sebelum mengajarkan tentang tipe database, seperti hierarki atau relasional. Cara yang ketiga adalah pengurutan dari mudah ke yang lebih sulit, yaitu metode pengurutan dari konten paling mudah ke konten paling sulit. Contohnya, mengajarkan cara mengeja kata-kata pendek dalam kelas bahasa sebelum mengajarkan kata yang lebih panjang. Cara yang keempat adalah pengurutan hierarki, yaitu metode yang dilaksanakan dengan mengajarkan keterampilan komponen konten yang lebih mudah terlebih dahulu sebelum mengajarkan keterampilan yang lebih kompleks. Contohnya, siswa perlu belajar tentang penjumlahan sebelum mereka dapat memahami konsep perkalian. Cara yang kelima adalah pengurutan prosedural. Metode ini dilaksanakan dengan mengajarkan tahap pertama dari sebuah prosedur, kemudian membantu siswa untuk menyelesaikan tahapan selanjutnya. Contohnya, dalam mengajarkan cara dalam menggunakan t-test dalam sebuah pertanyaan penelitian, ada beberapa tahap prosedur yang harus dilalui, seperti menulis hipotesis, menentukan tipe tes yang akan digunakan, memeriksa asumsi, dan menjalankan tes dalam sebuah perangkat lunak statistik. Dan cara yang keenam adalah scaffolding, yaitu metode pengurutan yang meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Contohnya, dalam mengajarkan berenang, guru perlu menunjukkan cara mengapung, dan ketika siswa mencobanya, guru hanya butuh membantu. Setelah ini, bantuan yang diberikan akan berkurang secara bertahap, hingga pada akhirnya siswa dapat berenang sendiri. Selanjutnya adalah contoh mengurutkan TP menjadi ATP. Setelah kita mengurutkan TP menjadi ATP dengan cara di slide sebelumnya, selanjutnya kita memetakan ATP tersebut per kelas. Karena ATP merupakan dalam satu fase, dan misalnya satu fase terdapat dua kelas, maka kita harus memetakan mana bagian ATP yang di kelas 3 dan mana yang di kelas 4. Jadi ini adalah alur tujuan pembelajaran dimulai dari awal fase B yaitu kelas 3. Kita harus melewati tujuan pembelajaran 3.1, 3.2 dan seterusnya atau pada akhir fase B kelas 3. Setelah itu, pada awal fase B kelas 4, kita harus melewati tujuan pembelajaran 4.1, 4.2 dan seterusnya sampai pada akhir fase B kelas 4. Saya akan membuka sebuah contoh alur tujuan pembelajaran yang saya download dari platform Merdeka Mengajar. Ini adalah sebuah contoh alur tujuan pembelajaran. Di sini ada, di tabel ini ada kolom elemen capaian pembelajaran, lalu kolom capaian pembelajaran, kolom tujuan pembelajaran, kelas, dan catatan. Pada elemen bilangan ini untuk kelas 5, namun di bawahnya untuk kelas 6 juga masih ada elemen bilangan. Nah, ini adalah elemen bilangan pada fase yang sama untuk kelas 6. Jadi, pada elemen bilangan terdapat tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami makna simbol angka 10.000 sampai 100.000 menggunakan alat peraga blok. Ini akan diajarkan di kelas 5, dan pada elemen bilangan
Yang ini, tujuan pembelajaran peserta didik mampu membaca dan menuliskan bilangan cacah dari 100.000 sampai 1 juta. Ini akan diajarkan di kelas 6. Begitupun untuk tujuan pembelajaran elemen lainnya. Ada yang diajarkan di kelas 5 dan ada juga yang diajarkan di kelas 6. Itulah yang disebut mengurutkan alur tujuan pembelajaran. Jadi, itulah mengapa kita harus berkolaborasi dengan guru kelas lain yang ada dalam satu fase dengan kita. Jadi, seperti itu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.